Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Metaverse. Tetapi pada hari ini, spesifiknya, kita tidak akan membahas mengenai satu atau dua koin tertentu, atau membandingkan koin mana yang lebih baik. Tetapi hari ini kita akan membahas Metaverse in general, ya, di mana sepertinya cukup banyak orang yang masih nggak ngerti apa itu Metaverse dan potensi seperti apa ke depan. Nah, jadi pada hari ini kita akan bisa dibilang seperti opening dulu terhadap apa itu Metaverse dan apakah ini akan benar-benar jadi suatu yang the next big thing atau it's gonna be just a fad saja ya. Jadi kurang lebih kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan membahas mengenai Metaverse ya. Tapi gue nggak akan spesifik membahas satu koin tertentu, tapi gue lebih tepatnya membahas keseluruhannya ya. Dimana kalau kita lihat Metaverse ini adalah satu market yang lumayan besar ya. Dia sekarang totalnya 25,9 miliar US dollars. Dalam 24 jam terakhir ada penurunan sebesar 3,2% ya. Tapi intinya yang gue pengen bahas adalah kebayang Metaverse gitu ya. Project-project Metaverse ini bernilai cukup besar ya. Kita lihat ada Axie Infinity, Decentraland, Sandbox, dan mungkin beberapa dari kalian juga tahu ada seperti Radio Caca, ini kemarin sempat ngetrend banget ya. Terus juga ada My Neighbor Alice, dan lain-lain. Nah, sebelum mungkin banyak yang masih sedikit bingung gitu, pengen masuk tapi nggak ngerti apa sih sebenarnya Metaverse gitu ya. Paling gampang untuk membayangkan Metaverse secara visual adalah dengan cara lo nonton Ready Player One. Jadi ini adalah satu film di 2018 yang dengan sangat jelas menggambarkan apa itu Metaverse. Tetapi perbedaannya adalah satu, kalau Ready Player One ini centralized gitu ya. Nah, kalau Metaverse dia terdesentralisasi. Begitu aja sih kurang lebih ya. Tapi intinya ini ada representasi yang sangat bagus kalau lu bingung apa itu cara kerjanya Metaverse. Oke, kalau kalian sudah nonton Ready Player One dan kebayang dan masih bingung seperti apa cara kerjanya, kita akan coba lebih jelaskan lagi lebih detail pada hari ini ya. Jadi sebenarnya Metaverse ini adalah satu hipotesa dari iteration selanjutnya dari internet gitu. Dulu kan 90 awal tuh internet orang berpikir ya sudah website statis aja kan, seperti ya contohnya mungkin bukan seperti Wikipedia, bahkan kalau Wikipedia lu klik masih bisa kemana. Jadi web point one gitu, dimana hanya bentuknya seperti data-data saja gitu. Lalu selanjutnya di akhir 90-an, mereka mulai kepikiran untuk membuat satu dunia yang virtual, yang tentunya ada di internet ya. Kalau nggak ada internet ya nggak nyambung gitu kan, nggak mungkin pasang kabel berjuta-juta kilometer panjangnya kan. Jadi semuanya via internet. Nah jadi yang unik di sini adalah di mana di tahun 90-an akhir itu mulai ada 3D modeling yang lumayan canggih gitu kan ya. Di mana lu kalau tahu Jurassic Park itu kan salah satu contoh 3D modeling yang luar biasa di tahun 90-an. Nah, di sini mereka ingin membuat dunia seperti itu, tapi kita bisa interaksi di dalamnya. Gitulah kasarnya ya. Dimana ya kalau sekarang lu bisa dengan virtual reality headset, augmented reality glasses, smartphone, PC, game consoles, dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan apa saja sih yang banyak berkecimpung di dalam dunia Metaverse? Kita lihat ada Meta. Meta adalah tadinya Facebook ya, sekarang dia ganti nama menjadi Meta. Roblox, Epic Games, Microsoft, dan lain-lain. Jadi intinya sekarang semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang bahkan seperti sebesar Facebook pun melirik Metaverse. Karena banyak yang beranggapan bahwa ini akan menjadi the next big thing. Karena kalau kita tahu sekarang, apalagi dengan dibantunya Corona, semakin banyak orang yang merasa bahwa, oh ternyata kita bisa ya hanya berinteraksi sosial dengan sosial media saja. Contohnya seperti sekarang Zoom, kemarin Zoom jadi booming. Lalu apalagi Discord dan lain-lain. Orang merasa bahwa oh ternyata bisa kita berkomunikasi, bersosialisasi hanya dengan sosial media atau dengan Zoom saja. Nah ini the next level, di mana lu bisa interaksinya bukan hanya sekedar ya lu ngobrol dan lain-lain, tapi lu bisa berinteraksi dalam mungkin bermain game bersama di dalam dunia virtual itu, bisa tuker-tukeran barang, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya intinya itu, intinya adalah membuat satu dunia virtual di mana kita bisa saling berinteraksi dengan orang yang mungkin kita kenal secara langsung di dunia fisik, maupun orang-orang kita bisa berkenalan di dalam dunia online. Itu sama kayak gini deh, anak-anak tahun 2000-an bisa punya teman game online, game CS, Go mungkin, bukan CS Go belum kali ya, 2000 awal, CSO, lalu juga mungkin bisa kenalan di Ragnarok. Nah di sini jauh lebih besar lagi dan bentuknya bukan hanya spesifik satu game saja, tapi bisa menjadi satu dunia yang luar biasa
besar. Nah, tetapi di waktu bersamaan pun Metaverse ini tidak juga kurang dari kritik ya, karena otomatis banyak juga yang mengkritik bahwa Metaverse ini overhype. Ini sesuatu yang masih apa ya, kesannya itu masih ngawang-ngawang gitu. Walaupun in theory sudah ada metaverse kecil yang kita sebenarnya tidak sadar itu adalah metaverse, walaupun mungkin nggak sebesar konsep yang diadakan di tahun 90-an, di mana dia bilang ini akan menjadi apa ya, semacam kayak evolusi selanjutnya dari internet gitu. Dimana kalau kalian misalnya bermain di game-game seperti Sims yang online, itu technically it's a metaverse gitu ya. Lu bisa berinteraksi dengan teman-teman lu di situ, atau mungkin lu bisa berkenalan juga dengan orang lain juga di dalam games itu, tetapi masih limited. Nah, di sini ya arguably 2021 teknologi semakin berkembang, dan ya nama-nama besar seperti Facebook, Microsoft, Epic Games, mereka mulai ingin menjadikan itu suatu realitas begitu ya. Jadi it's actually a very exciting time gitu to be alive ya. Kalian yang sudah menonton Ready Player One pasti lihat bahwa di dalam si gamenya ini sendiri yang bernama Oasis ya, metaverse-nya yang bernama Oasis ini, lu banyak sekali barang-barang atau item-item yang lu bisa perjualbelikan, dan juga ya tentunya ada rarity-nya gitu. Nah, itu sama akan terjadi juga terhadap metaverse lainnya. Dimana tentunya misalnya contoh di dalam sandbox gitu, ada beberapa NFT, mungkin monster atau item tertentu yang lebih langka daripada yang lainnya. Otomatis harga akan lebih tinggi dan seterusnya. Sama, jadi kurang lebih akan seperti itu juga di dalam metaverse lainnya, dimana intinya adalah lu punya satu virtual economy di dalamnya, dimana biasanya itu dibayarkan dengan token yang mereka punya. Contohnya seperti ini, Axie Infinity mereka punya Axie, Decentraland punya Mana, The Sandbox punya Sand, lalu si Miner Alice punya Alice. Nah, biasanya itu currency mereka. Jadi kurang lebih sama secara kerjanya seperti itu. Nah, berarti yang penting adalah bagaimana satu game ini bisa menjadi cukup keren, adopsinya banyak, dan basically semua orang main gitu. Gimana caranya mereka bikin adopsi dari game mereka nih, seperti Sandbox, Decentraland, itu sama seperti orang mengadopsi Facebook, mengadopsi Twitter gitu ya. Kayak maksudnya sekarang berapa banyak sih orang yang nggak punya gitu, misalnya nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya semua sosmed gitu kan. Jarang. Untuk sekarang ada nggak? Ada, tapi jarang. Nah, apabila ada game, bukan game lebih tepatnya, ada metaverse game yang bisa mendapatkan adopsi sebesar itu, seperti Facebook, Twitter, Instagram, nah itu dia yang akan menjadi luar biasa besar. Tapi itu masih menjadi big if, karena otomatis kalau kita misalnya invest nih, ya kita harus lihat mana yang menurut kita secara game ini akan diadopsi massal. Nah, berarti mungkin pertanyaan yang paling mendasar setelah itu adalah, berarti bro, beli yang mana? Begitu kan? Nah, otomatis ya itu kalian harus pelajari masing-masing. Dan bisa dibilang sedikit susah ya. Kalau misalkan project crypto, lo bisa lihat dari fundamentalnya ya jelas. Mereka punya project yang keren, mereka bisa begini, DeFi mereka bisa begitu. Ya lebih gampang. Kalau ini lebih banyak subjektivitas. Tuh, karena game misalkan gini, Axie Infinity bagus nggak? Menurut orang yang suka RPG mungkin bagus. Tapi buat misalnya gue pribadi nggak terus suka RPG. Gue sukanya main game FPS. Ya sebagus-bagusnya Axie Infinity, gue mungkin nggak akan tertarik. Karena gue emang nggak suka RPG. Sama juga orang-orang yang suka RPG, mungkin ngelihat nanti ada satu metaverse yang mainnya itu first person shooter gitu ya, mungkin dia juga akan tertarik. Jadi banyak subjektivitas di dalam project metaverse ya. Nah, otomatis juga adopsinya ya balik lagi tergantung, itu banyak faktor X-nya. Nah, cuman kalau kalian perhatikan Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox, lalu apa lagi? My Neighbor Alice, itu semua dibangun di Ethereum Network. Oh, begitu ya. Terus artinya apa untuk Ethereum? Untuk Ethereum berarti akan semakin besar demand untuk ETH. Loh, kenapa bro? Untuk mereka membuat project-project di dalam Ethereum Network, mereka memerlukan Ethereum yang besar. Karena ya apapun yang dilakukan di dalam Ethereum Network itu membutuhkan Ether. Otomatis demand mereka mau nggak mau akan meningkat semakin banyaknya project-project seperti ini. Makanya kalau kalian lihat harga ETH itu terus melambung tinggi karena kenapa? Banyak project-project seperti ini. Dan bisa dibilang
project Metaverse ini adalah salah satu yang ada di ekosistem Ethereum Network. Gitu. Ada banyak lagi, ada DeFi, ada NFT, ada juga Metaverse dan banyak lagi. Makanya kalau gue pribadi investasinya, kalau gue ingin punya apa ya, ingin punya exposure terhadap game-game Metaverse, gue sih kalau gue pribadi gue lebih suka invest di wadahnya gitu. Jadi kesannya invest di developernya, bukan invest di dalam per satu game tertentu gitu. Boleh nggak invest di Axie Infinity, Decentraland, Sandbox? Boleh, boleh banget. Apalagi kalau lu seret dengan gamenya, lu setuju dengan pengembangan si game ini, dan lu rasa ini akan banyak yang main ke depannya. Tapi, untuk safer bet-nya gitu, kalau lu nggak terlalu ngerti Axie Infinity seperti apa gamenya, Decentraland seperti apa, The Sandbox seperti apa, ya the best bet-nya adalah lu invest di dalam wadahnya, seperti Ethereum. Atau mungkin yang lain, salah satu contohnya, yang sempat ngetren juga, Radio Caca. Radio Caca ini, dia ada atau dia di-build di BSC atau di Binance, gitu, di networknya Binance. Nah, lu invest di dalam wadahnya, itu yang lebih aman. Tapi apakah nggak boleh gitu invest di dalam Metaverse Coin? Boleh, boleh banget, boleh banget. Tapi jangan lupa, Metaverse Coin ini tujuan utamanya adalah sebagai currency di dalam gamenya itu sendiri. Gitu. Jadi, kalau gue pribadi, gue masih belum ada invest spesifik dalam game-game tertentu yang berhubungan dengan Metaverse. Gue lebih banyaknya invest di dalam koin-koin yang mewadahi Metaverse games tersebut. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa project-project seperti Decentraland, The Sandbox, My Neighbor Alice, ini gue sudah pernah bahas ya, kalau kalian mau lihat ada juga tuh di review crypto ya, dimana mereka ini bisa dibilang secara project overall cukup mirip. Gitu ya. Dimana intinya kalau kita lihat nih ya di Sandbox, lo bisa membuat virtual metaverse, dimana player bisa membuat bisa main, bisa membuat sendiri, dan bisa monetize virtual experiences mereka. Jadi lu bisa bikin kayak kasarnya kalau Sandbox ini seperti lu experience-nya mirip sekali dengan lu main Minecraft. Tetapi kalau di Minecraft ya lu tidak bisa monetisasi gitu. Lu hanya bisa ya nunjukin aja lu bikin ini, bikin itu gitu. Tapi kalau di Sandbox lu bisa menjual hasil karya lu gitu kesannya ya. Nah, otomatis kalau kita dengar-dengar cukup mirip juga dengan Decentraland, di mana kita bisa create, explore, treat first ever virtual world owned by its user. Jadi apa kalau kita lihat ini seperti contohnya gitu ya, Decentraland, terus The Sandbox, My Neighbor Alice, ini mereka direct competitors gitu ya, karena mereka ada di dalam dalam satu game yang mirip-mirip. Kesannya gini, kayak Call of Duty melawan Battlefield gitu loh. Ada yang main dua-duanya, ada yang main dua-duanya. Nah, pertanyaan gue gini, kan mereka sama-sama nih, mereka dibuat di satu network yang sama, ETH, lalu ini juga ETH, ini juga ETH, dan banyak lagi ya. Ya rata-rata Metaverse Games sekarang adanya di ETH ya, atau di Ethereum. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak ya sudah lu invest aja di dalam Ethereum gitu. Nah, itu dia makanya kenapa gua sampai sekarang masih berpikir ya sudah, gua berarti dapat exposure dari game-game Metaverse ini dari investasi Ethereum gua gitu. Walaupun ya baik lagi, karena Axie Infinity, Decentraland, Sandbox ini si market cap-nya masih cenderung kecil dibandingkan Ethereum. Kalau sekarang kan Ethereum kan sekitar setengah miliar ya, lebih makan sekarang guys, setengah triliun ya, setengah triliun dolar. Jadi ya otomatis lebih susah untuk naik begitu ya secara persentase dibandingkan ya project persatuannya. Tetapi secara resiko ya resiko persaingan gitu ya antara game-game yang mirip itu lebih kecil karena semuanya diwadahi oleh Ethereum gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang harus lu pertimbangkan gitu. Koin mana yang lu ingin investasikan? Mana yang menurut lu akan lebih sukses? Contoh seperti Decentraland atau Sandbox gitu. Karena bisa dibilang genre mereka itu mirip-mirip. Kalau bahasa gamernya tuh kesannya sama-sama ya ini ya world building gitu, sama kayak mungkin kayak Minecraft gitu ya. Nah, itu jadi harus salah satu pertimbangan lu. Dan kalau lu mau invest di per satu project games, lu harus lihat perkembangan mereka seperti apa dan project mereka ke depannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau buat kalian yang pengen gue bahas lebih dalam gitu, mungkin mengenai Sandbox atau mengenai Decentraland gitu ya, atau mana,
boleh komen di bawah. Apabila banyak yang tertarik, ya gue bisa bahas per satu project. Tapi intinya, overall gitu, dalam metaverse in general, itu harus menjadi salah satu pemikiran lo. Gitu. Karena cukup banyak dunia-dunia metaverse ini, atau sorry, lebih tepatnya game-game yang berbau metaverse ini, cukup mirip satu sama lainnya. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita lihat bahwa sebenarnya metaverse ini sangat menarik sekali apabila bisa sampai ke level seperti di Ready Player One. Buat lo yang belum nonton dan ingin belum nonton Ready Player One dan ingin masuk ke dunia metaverse, lebih baik lo tonton dulu karena itu adalah representasi visual yang terbaik yang bisa gue lihat sekarang ya. Itu kalau satu metaverse game bisa sampai sebesar itu atau bisa kurang lebih mirip seperti Ready Player One, it's gonna be big. Gitu. Tetapi untuk sekarang seperti yang kita lihat cukup banyak project-project metaverse yang mirip-mirip sebenarnya secara overall cukup mirip dan bersaing gitu. Dimana kalau kita lihat di Ready Player One saja hanya ada satu metaverse yang luar biasa besar. Jadi kurang lebih mungkin di dalam dunia nyatanya pun akan seperti itu. Nah, menurut gua lebih safe untuk kita invest di dalam wadahnya. Kesannya gini, lebih baik kita invest di developernya daripada kita invest di spesifik game tertentu. Gitu, dimana kalau kita lihat sekarang rata-rata orang membuat game metaverse ini di Ethereum Network. Gitu, dimana kita lihat Sandbox, lalu Decentraland, Alice, My Neighbor Alice, itu semua di Ethereum. Jadi kalau gue pribadi untuk sekarang gue masih invest di Ethereum-nya saja karena technically itu indirect exposure terhadap metaverse in general gitu, dan otomatis Ethereum terbesar gitu. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa ya project-project lain, maksudnya network-network lain juga bisa meng-host metaverse. Contohnya seperti Binance sudah meng-host Radio Caca. Dan kedepannya mungkin akan ada Solana, Cardano, dan lain-lain. Jadi ya kalau gue pribadi, gue lebih prefer untuk, ya for now at least ya, lebih baik kita invest di wadahnya saja. Tetapi ya kalau kalian merasa yakin dengan satu project tertentu, go ahead. Dan itu mungkin saja bisa menjadi one of the best investment juga. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk metaverse in general. Dan bagi kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita bisa daily chart your favorite cryptocurrencies, dan juga otomatis kita juga membahas segala suatu news yang berhubungan dengan cryptocurrency juga, ya. Nah, selain itu juga bagi kalian yang mungkin masih belum bisa baca chart, belum bisa baca Bollinger Band, Moving Average, dan lain-lain, bisa juga klik di sini, di mana ada tutorials with Toshi, di mana kita membahas hal-hal lebih mendasar di situ ya, dan lebih teknikal tentunya. Nah, selain dari itu juga, bagi kalian yang belum join Telegram group kita, bisa join dengan link di bawah, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai, diskusi yang mungkin bisa lebih panjang gitu ya. Dan otomatis ya itu menjadi satu komunitas yang sehat di situ ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.